Halo, ini adalah Huawei MatePad T10 Kids Edition. Oke, edisi anak-anak ya. Dan mari kita bahas sekarang. Oke, di tangan saya sudah ada Huawei MatePad T10 Kids Edition. Nah, dari packagingnya sendiri dia ukurannya sangat besar ya. Ya seperti kotak pizza lah ya. Dan di depannya sudah tergambar jelas bentuk dari tablet Huawei MatePad T10 ini. Dan terdapat kids case atau case yang khusus untuk anak-anak ya. Terlihat lucu. Dan terdapat stylus pen kecil yang seukuran jari anak-anak ya. Kalau stylus pen yang untuk dewasa kan ramping cuman panjang kayak pulpen. Ya. Dan di pojok kanan atas terdapat logo Huawei dengan kipas merahnya. Di pojok bawah terdapat Explore It on Apps Gallery. Oke, kita lihat sampingnya. Di sisi samping terdapat beberapa keterangan dari Huawei ya. Di sisi samping lainnya kosong. Sisi belakang kosong, hanya beberapa tulisan yang kecil-kecil yang tidak terlalu penting. Di atas dan di bawah kosong. Oke. Langsung kita unboxing saja untuk Huawei MatePad T10 Kids Edition. Oke. Bukanya seperti buka kotak pizza ya. Nah, kita langsung disambut dengan device-nya, yaitu tablet Huawei T10-nya. Wah, ada tentengannya. Oke, kita taruh dulu, kita lihat-lihat kita mendapatkan apa lagi di dalamnya. Dan kita lihat ada kotak yang cukup besar. Kita lihat mendapatkan apa. Ada SIM ejector. Seperti ini SIM ejectornya. Oke, cukup keren. Di dalam sini mendapatkan apa? Oh, ada beberapa buku petunjuk ya. Lalu ada buku garansi Huawei, dan ini adalah unit resmi dari Huawei ya. Oke, ini adalah kabel chargernya, dan dia sudah menggunakan kabel Type C kawan-kawan. Wow, keren sekali ya. Sudah menggunakan kabel Type C. Oke. Dan di sini terdapat adaptor charger ya dengan output maksimal 5 watt. Oke, standar ya. Dan untuk dua kotak yang di samping ini adalah kotak kosong, hanya untuk sekat atau biar nggak kosong ya, karena untuk unitnya cukup besar. Oke, kita singkirkan kotaknya dan kita langsung review tabletnya. Oke, ini adalah tablet MatePad Huawei ya, T10 for Kids atau Kids Edition. Untuk first impressionnya, kesan pertamanya adalah memang benar-benar untuk anak-anak ya. Yang pertama adalah warnanya, dia biru muda dan hijau muda, terang-terang ya warnanya. Warnanya yang ngejreng-ngejreng ya, karena anak-anak kan suka dengan warna-warna yang ngejreng. Dan untuk bahannya dia adalah silikon karet. Mungkin kita bisa lepas dulu. Untuk bahannya dia adalah silikon karet yang sangat tebal ya, dibanding dengan silikon case lainnya yang pada umumnya ya, ini tebal sekali. Jadi klaim Huawei tentang case ini adalah dia tahan benturan, jadi dia bisa menahan benturan keras yang diterima oleh si tablet ini. Karena kan kadang anak-anak itu kan iseng ya, kadang anak-anak itu iseng ya, kesel gitu, dia mukulin tabletnya ke meja mungkin atau ke lantai. Namun klaim Huawei, nah ini case-nya bisa melindungi secara maksimal. Oke, jadi shockproof ya. Dan ini ada handle-nya, jadi kita bisa kemana-mana kayak sedang bawa koper. Nah, oke. Dan ini termasuk elastis ya, dan kuat. Nah, kuatnya dari mana? Karena dia bahannya tebal sekali, namun dia elastis. Dan ini case-nya food grade, jadi aman kalau misal anak-anak atau si kecil suka gigit-gigit barang ya. Ini lunak dan ini food grade. Nah, namun
di masa pandemi sekarang ya, alangkah baiknya kita sebagai orang tua atau sebagai bapak atau ibu dari si kecil yang memakai Huawei Tab ini ya, bisa diperhatikan agar tidak menggigit-gigit case-nya, karena ini di masa pandemi yang cukup berbahaya. Oke. Dan di sini terdapat stylus pen yang kecil yang seukuran jari anak-anak ya. Dan dengan warna biru muda juga. Jadi lucu. Nah, ini ada talinya ya biar tidak hilang untuk stylus pennya. Kadang anak-anak kalau barang sekecil ini bisa gampang hilang. Oke. Dan inilah si Huawei MatePad T10-nya. Untuk build quality-nya sih seperti biasa ya, Huawei build quality-nya pasti solid. Dan ini bagian belakang terbuat dari aluminium yang kuat dengan layar yang cukup lebar. Wow, layarnya lebar sekali untuk porsi anak-anak. Oke, kita coba masukkan ke case-nya. Oke, nah seperti ini. Fungsi dari handle carry yang hijau ini atau pegangan yang hijau ini, selain jadi pegangan, dia bisa menjadi holder atau stand seperti ini. Jadi ketika anak-anak capek megangin ya dan pengen nonton atau bermain game dengan tablet ini, dia bisa menjadikan hijau-hijau tadi sebagai stand tabletnya. Jadi seperti ini, sangat multifungsi sekali ya, sangat dipikirkan matang-matang oleh tim Huawei. Good Huawei, keren-keren. Dan mari kita hidupkan dan kita setting si Huawei MatePad T10 ini. Oke, kita hidupkan. Oke, Huawei powered by Android. Mari kita tunggu sampai dia masuk ke menu settingan awal. Oke, sudah masuk ke settingan awal dan tunggu sebentar, akan saya setting dulu dan jangan kemana-mana. Oke, nah kita sudah masuk ke tampilan awal dari Huawei MatePad T10 for Kids. Nah, dimana for Kids-nya? Tunggu sebentar, kita akan lihat bagian dalam dari Huawei MatePad ini. Oke, kita langsung masuk pengaturan. Lalu kita lihat bagaimana keadaan dalamnya atau bagian dapurnya dari si tablet ini. Oke, nama perangkat Huawei MatePad T10. Versi MIUI-nya adalah versi 10.1 dan versi Android-nya Android 10 dengan prosesor Kirin 710A. Prosesor untuk kelas menengah di device-device Huawei ya. Dengan RAM 2GB dan internal memori 32GB, dan ini bisa ditambahi dengan micro SD. Dan tablet ini WiFi only, jadi nggak bisa dipasangin kartu ya. Jadi harus terkoneksi dengan WiFi saja, tidak bisa menggunakan paket data seluler atau kartu yang kita isi paket data. Nah, oke, jadi tablet ini WiFi only ya. Dan untuk resolusi layarnya adalah 1280x800. Oke, cukup pas-pasan sebenarnya untuk spesifikasinya, dan ini tidak cocok untuk dipakai para orang dewasa yang kebanyakan tablet digunakan untuk bekerja dan untuk pembisnis ya, untuk berbisnis ya, atau untuk menggambar. Dia tidak cocok sama sekali karena sangat pas-pasan. Namun kalau memang benar-benar ditujukan atau dipergunakan kepada si kecil ya, untuk anak-anak kita, sangatlah cocok karena memang Huawei T10 ini ditujukan untuk anak-anak. Disinilah letak fitur anak-anaknya, yaitu di Kids Corner ya. Di sini di Kids Corner. Oke, Kids Corner kita buka. Oke, Kids Corner. Nah, setuju aja. Selamat datang di Kids Corner, tempat belajar dan bermain. Tempat bermain dan belajar, terbalik. Dan lagunya sangat anak-anak sekali. Lucu sekali. Berikutnya. Nah, di Kids Corner ini
memberikan fitur-fitur yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita ya, atau si kecil ya. Yang pertama adalah perlindungan mata dari cahaya biru. Nah, jadi ada perlindungan mata untuk cahaya biru ya, filter cahaya biru. Lalu yang kedua adalah peringatan posisi badan saat menggunakan si tablet ini. Jadi ketika kita menggunakan tablet dengan berjalan dan tabletnya akan bergoyang seperti ini, akan muncul notifikasi agar kita bermain atau menggunakan tablet dengan duduk. Ketika kita menggunakan tablet dengan tidur, kita juga akan mendapatkan notifikasi karena memang tidak baik untuk mata si kecil kalau bermain tablet dengan tidur. Karena untuk layar yang cukup besar yaitu 9,7 inci ya. Wow, layarnya cukup besar sekali untuk tablet anak-anak. Nah, jadi si Huawei MatePad ini memberikan fitur yang cukup keren, yaitu peringatan posisi badan ketika menggunakan tablet ini. Dan fitur ketiga yaitu peringatan jalan berguncang ya. Maksudnya yang saya jelaskan tadi sama seperti halnya peringatan posisi badan. Jadi ketika kita bermain tablet dengan berjalan atau di dalam mobil yang mengakibatkan hal-hal tidak diinginkan ya, jadi ada notifikasi yang akan muncul di tablet ini. Dan ada mode e-book. Nah, mode e-book ini apa? Jadi si tablet ini warna layarnya akan berubah seperti kita membaca buku, atau warna seperti kertas baca ya. Kita contohkan seperti ini. Mode e-book kita aktifkan dan warnanya akan berubah seperti ini. Yes, warnanya grayscale ya. Mungkin istilahnya grayscale mungkin ya. Jadi warnanya agak abu-abu namun ada sedikit kuning-kuningan. Jadi seperti warna koran atau buku-buku yang banyak tulisannya. Oke. Kita kembalikan ke mode biasa. Kita lanjut. Nah, ada pengelolaan waktu yang sangat penting saat anak-anak bermain tablet, yaitu adalah waktu. Nah, pengelolaan waktu ini adalah kita dapat mengatur batas harian si kecil dalam bermain tablet. Atur jam tersedia, panjang per sesi, istirahat di antara sesi. Jadi pengolahan waktu ini sama seperti saat sekolah. Jadi jam berapa masuknya, jam berapa mulai pelajaran pertama, pelajaran kedua, istirahat, lalu pelajaran lagi, dan pulang sekolah. Jadi seperti itu. Pengolahan waktu di tablet ini mirip dengan pengolahan waktu di sekolah. Jadi sangat efektif untuk si kecil belajar mengelola waktu mulai dini ya. Jadi para orang tua tidak usah bingung-bingung untuk selalu mengecek anak-anaknya dalam menggunakan tablet, karena di Huawei MatePad T10 ini sudah memiliki fitur pengolahan waktu yang cukup lengkap. Berikutnya, konten unggulan ini adalah beberapa konten-konten atau aplikasi yang disediakan oleh Kids Corner ini yang dapat mendukung si kecil atau anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman dan asik ya. Jadi anak-anak itu belajar gak kaku, jadi mereka belajar dengan game-game edukasi dan tayangan-tayangan edukasi yang disukai oleh anak-anak. Oke. Berikutnya, nah, orang tua yang terhormat. Nah, ini maksudnya kita dimintai untuk mengatur kata sandi ketika si anak ini akan mengoperasikan hal di luar Kids Corner. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam Kids Corner dan ketika anak-anak yang agak jahil ya yang penasaran gitu anaknya, kadang mau keluar dari Kids Corner. Nah, Kids Cornernya akan meminta password, dan password itu hanya orang tuanya yang tahu, dan jangan sampai anaknya tahu password dari Kids Cornernya. Ya sama aja dong kalau anaknya tahu. Sama halnya dengan ketika di dalam Kids Corner ini mereka akan bermain atau bermain di luar yang disediakan di dalam Kids Corner ini, otomatis mereka akan dimintai password juga. Oke, kita atur passwordnya. Yang sangat mudah aja dulu karena ini hanya contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau bisa untuk orang tua jangan terlalu mudah, namun jangan terlalu rumit juga, kadang lupa.
Oke, pengaturan sandi selesai dan kita langsung masuk ke Kids Corner. Oke. Nah, ini dia tampilan bagian dalam dari Kids Corner-nya. Lucu ya? Pasti anak-anak suka ya. Dan kita contohkan untuk penggunaan password dalam Kids Corner ini. Saya akan coba keluar dari aplikasi Kids Corner ini menuju menu utama dari tablet ini. Nah, oke. Kita keluar. Nah, kita akan dimintai password yang kita buat tadi. Kerennya lagi, angkanya ini selalu berubah-ubah posisinya, jadi tidak urut. Nah, jadi kita langsung masukkan aja. Dan kita akan keluar. Nah, apabila kita ingin masuk ke dalam Kids Corner, kita tidak memerlukan password, kita langsung masuk. Nah, namun ketika kita keluar dari Kids Corner, kita akan dimintai password seperti tadi. Oke. Nah, untuk pengaturan waktu, pengelolaan waktu, kita tinggal atur di pojokan kiri ini, lalu ke tanda gear ini ya, tanda gear ini. Oke. Dan kita dimintai password lagi karena ini adalah hal di luar Kids Corner, di luar tadi beberapa rumah-rumah lucu tadi. Oke, kita masukkan password kita tadi. Oke. Nah, filter cahaya biru, peringatan posisi badan, peringatan jalan berguncang, dan mode e-book. Beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Kids Corner tadi. Oke, pengelolaan waktu. Nah, ini adalah pengelolaan waktu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan anak-anak dalam bermain tablet. Karena agar anak-anak tidak kebablas ya, atau terlalu lama juga tidak baik untuk bermain tablet. Bisa lupa tidur, lupa makan, dan lupa hal-hal lainnya karena keasikan bermain tablet. Namun dengan adanya pengelolaan waktu, mereka bisa menggunakan waktu sesuai yang orang tua kasih ke anaknya. Atur batas harian bisa kita atur aja ya. Kita atur 30 menit, 45 menit, hingga 240 menit. Kita atur panjang per sesi mulai dari 15 menit hingga tanpa batas. Istirahat antar sesi ya, mulai dari 5 menit hingga 60 menit. Jadi ini mirip dengan jam pada saat waktu sekolah. Oke. Pengelolaan aplikasi. Nah, pengelolaan aplikasi ini adalah aplikasi yang kita tampilkan, kita munculkan di dalam Kids Corner ini. Seperti contoh, untuk pengaturan defaultnya di dalam Kids Corner ini terdapat aplikasi Azumi dan Dunia Bayi Panda. Nah, jadi Azumi dan Dunia Bayi Panda ini adalah game dan tayangan-tayangan edukasi untuk anak-anak dengan tampilan animasi yang pastinya disukai anak-anak dan dijauhkan dari konten-konten yang negatif pastinya. Nah, ini adalah pengelolaan konten. Pengelolaan konten ini adalah foto atau video yang bisa dilihat oleh anak Anda. Oke. Nah, kerennya lagi di Kids Corner ini kita bisa mengatur isi daya aman. Maksudnya isi daya aman ini adalah ketika perangkat atau tablet ini sedang di-charge atau diisi daya, tablet ini tidak akan bisa digunakan ketika isi daya aman kita aktifkan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika di-charge, mengakibatkan tablet panas, baterai kembung, dan hal-hal lainnya. Nah, ketika isi daya aman diaktifkan, mencegah perangkat digunakan ketika baterai diisi ulang, jadi nggak bisa dibuat main gitu. Oke. Dan kita coba salah satu dari game yang ada di sini. Seperti halnya kita mau lihat ini. Baby Bus. Oke. Tidak ada koneksi internet. Nah, sebenarnya ini bisa dimainkan tanpa koneksi internet. Namun ketika kita
ingin memainkan permainan yang lain atau jenis permainan yang lain, kita bisa koneksikan ke internet dan pastinya menggunakan WiFi ya, karena di sini tabletnya WiFi only. Kita coba satu permainan yang di sini. Oke. Ayo kita bersiap-siap. Oke, ini lucu sekali. Ini adalah game edukasi yang disediakan oleh Kids Corner ini ya. Jadi anak-anak bermain dan belajar menggunakan game ini. Dan masih banyak lagi game-game edukasi yang terdapat pada Kids Corner ini, nggak cuma ini saja. Oke, cukup untuk bermainnya, kita jalan-jalan ke yang lain. Oke, dan di sini ada painting. Di sini ada painting. Nah, painting ini adalah tempat anak-anak untuk mengkreasikan ide-ide mereka atau menuangkan ide-ide kreatif si kecil ke dalam tablet ini. Dan pastinya menggunakan stylus pen kecil yang lucu ini untuk menggambar. Nah, kita coba untuk menggambar ya. Wah, cukup nyaman. Iya, oke. Ya, kita bisa ganti-ganti. Bisa hapus juga. Jadi untuk anak-anak dia bisa mengasah sisi kreatif mereka hanya menggunakan tablet ini. Cukup keren tablet ini. Oke. Dan jadi seperti itu untuk Kids Corner-nya, dan masih banyak lagi ketika kita mengkoneksikan Kids Corner ini dengan WiFi atau dengan jaringan internet. Namun hal terpenting sudah saya jelaskan tadi, yaitu penggunaan waktu dan beberapa fitur keamanan lainnya. Dan untuk tablet ini ya, kita sekarang membahas spesifikasi bagian luar juga ya. Untuk layar kan dia 9,7 inch IPS touchscreen dan baterainya dia 5100. Cukup, dan menurut saya itu sangat besar untuk tablet yang digunakan oleh anak-anak. Jadi buat para orang tua, jangan menunggu anaknya berhenti bermain tablet dengan acuan baterai, karena 5100 itu habisnya cukup lama untuk di tablet ini. Jadi sesuaikan dengan jam yang diberikan di Kids Corner ya, pengolahan waktu tadi. Nah, jadi waktu si anak bermain tablet ini sangatlah efektif ketika kita bisa mengolah waktu di dalam Kids Corner tadi menggunakan fitur pengolahan waktu. Nah, baterai 5100 itu sangat besar, serius. Dan untuk tablet ini juga dilengkapi dengan kamera. Nah, untuk kameranya dia ya standar tablet ya, tidak terlalu bagus karena memang tablet tidak difokuskan ke dalam kamera, namun ke dalam fungsi yang lain ya. Untuk kameranya sendiri, dia untuk kamera belakang dia 5 megapiksel dan kamera depan dia 2 megapiksel ya, sangat pas-pasan. Oke, mungkin pembahasan dari saya cukup itu saja mungkin. Dan buat para orang tua yang ingin memberikan anaknya tablet ya, buat si kecil nih, buat para orang tua yang sayang pada anaknya, sayang anak ya, cocok sekali untuk memberikan tablet Huawei MatePad T10 ini ke putra-putri Anda, karena fitur yang ditawarkan sangat lengkap, aman, dan pastinya si kecil makin suka untuk belajar. Dan tablet ini nggak hanya untuk bermain namun juga untuk belajar. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Like video ini kalau Anda suka, tinggalkan komentar kalau kurang suka dengan video ini. Share ke teman-teman kalian kalau Huawei punya tablet khusus anak-anak yang canggih dan bisa membuat anak-anak pintar. Jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Cukup sampai di sini dan dadah.